Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari kebangkrutan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Maksudnya ialah di setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk mengelola perusahaannya. Jika perusahaan tersebut mengalami ketidakcukupan dana, maka yang terjadi pada perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Menurut Weston dan Copeland, kebangkrutan disebabkan karena adanya dua hal. Yang pertama, kegagalan ekonomi, dan yang kedua, kegagalan keuangan. Yang pertama ada kegagalan ekonomi, dalam artian bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya, di mana tingkat laba lebih kecil daripada biaya modal. Maksudnya di sini yang dimaksud dari kegagalan ekonomi ialah tingkat labanya itu lebih kecil daripada biaya modal, sehingga labanya tersebut tidak mampu lagi menutupi biaya modal sehingga terjadi sebuah kebangkrutan yang termasuk dalam kegagalan ekonomi. Yang kedua ada kegagalan keuangan. Yang pertama ada default teknis, maksudnya perusahaan gagal memenuhi salah satu kondisi ketentuan hutangnya, di mana perusahaan tersebut tidak mampu lagi memenuhi ketentuan hutangnya tersebut, tidak mampu memenuhi salah satu ketentuan hutangnya tersebut. Untuk yang kedua ada ketidakmampuan teknis. Pada saat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, perusahaan tersebut tidak mampu lagi memenuhi ketentuan hutangnya, di mana kan setiap perusahaan berhutang pasti ada ketentuannya sampai tanggal berapa. Pada saat itu perusahaan tidak dapat lagi membayar hutangnya, sehingga terjadi kebangkrutan dalam konteks kegagalan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kebangkrutan menurut para ahli. Menurut Lesmana 2003, kebangkrutan terjadi dikarenakan suatu perusahaan tidak mampu lagi menjalani operasinya tersebut, dikarenakan keuangan yang ia miliki tidak mampu lagi mencukupi sebuah perusahaannya. Dan sedangkan menurut Toto 2011, kebangkrutan terjadi dikarenakan sebuah perusahaan tidak mampu lagi menjalani kewajibannya tersebut. Sedangkan menurut Haryanto dan Sudomo 1995, kebangkrutan merupakan kesulitan likuiditas yang sangat parah sehingga perusahaan tersebut tidak mampu lagi menjalankan operasionalnya dengan baik. Menurut Brigham 2001, kebangkrutan sebagai kegagalan dalam perusahaan. Maksudnya ialah kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk menghasilkan laba. Baik, saya akan menyebutkan unsur-unsur kebangkrutan, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, ketidakmampuan untuk membayar utang. Keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi atau melunasi hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua yaitu kegagalan dalam menjalankan operasi. Perusahaan yang bangkrut biasanya mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang terakhir yaitu kekurangan aset. Aset perusahaan yang tidak mencukupi untuk menutupi liabilitas menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator kegagalan usaha. Dalam indikator kegagalan usaha dibagi menjadi 2 bagian, yaitu indikator kegagalan usaha internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan indikator kegagalan usaha internal terlebih dahulu. Pada internal ada beberapa poin, yaitu yang pertama penurunan jumlah produk atau jasa yang terjual secara signifikan. Maksudnya perusahaan berada pada kondisi di mana produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar. Akibatnya karena kurangnya inovasi pada produk tersebut. Yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi, biasanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku atau kurangnya efisiensi dalam proses produksi. Dapat diatasi dengan cara melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh produk yang kita tawarkan. Sehingga pada saat terjadinya inflasi, harga bahan baku yang melonjak naik, pemasok akan memberikan harga yang stabil. Yang ketiga yaitu tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang kuat. Di mana kondisi ini perusahaan kita tidak dapat bersaing dengan kompetitor produk yang serupa dengan produk kita, gitu. Karena banyaknya pesaing yang baru yang menawarkan produk yang serupa dan lebih inovatif.
Yang keempat yaitu tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Maksudnya hal ini terjadi apabila kondisi perusahaan terdapat masalah internal dalam perusahaan seperti budaya kerja yang buruk atau ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaannya. Yang kelima yaitu siklus hidup produk yang pendek, di mana kondisi ini produk yang kita tawarkan cepat hilang minat dari konsumen. Mungkin dikarenakan perubahan tren yang begitu cepat atau kurangnya diferensiasi produk pada produk yang kita tawarkan. Poin yang keenam yaitu kesulitan mendapatkan modal asing atau kredit, di mana kondisi perusahaan memiliki laporan keuangan yang buruk sehingga membuat investor dan bank enggan memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Poin yang terakhir, poin yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan yang buruk oleh manajemen perusahaan. Maksudnya, manajemen membuat keputusan yang tidak tepat sehingga berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu indikator kegagalan usaha bagian eksternal. Ada 4 poin yaitu yang pertama, perubahan daya beli konsumen. Perubahan daya beli konsumen adalah kemampuan dan keinginan seseorang untuk membeli barang atau jasa, di mana perubahan daya beli konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu seperti inflasi yang terjadi terhadap nilai mata uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu pendapatan masyarakat yang menurun, dapat juga merubah tingkat daya beli konsumen. Selanjutnya itu ada faktor preferensi konsumen yang terjadi karena perubahan tren. Adanya produk substitusi juga dapat mempengaruhi pilihan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Poin yang kedua yaitu perubahan tren konsumen dan perusahaan tidak dapat mengimbangi dengan inovasi baru. Maksudnya kondisi di mana perusahaan tidak mengimbangi tren baru dengan melakukan inovasi terhadap produknya, sehingga menyebabkan produk yang ditawarkan perusahaan akan kehilangan pangsa pasarnya. Poin yang ketiga yaitu ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha. Maksudnya di mana perusahaan berada pada kondisi kebangkrutan dan memiliki banyak kewajiban yang belum dibayarkan, sehingga sangat memungkinkan untuk menutup atau menjual satu ataupun lebih usahanya untuk menutupi kewajiban yang belum bisa terlunasi. Poin terakhir yaitu poin keempat, di mana saham yang terus-menerus turun di pasar modal. Maksudnya penurunan harga saham yang terus-menerus mengidentifikasikan kurangnya kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan, di mana hal ini dapat menghambat akses perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari bank ataupun investor. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab kegagalan usaha. Penyebab kegagalan usaha itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kita bahas di faktor internal terlebih dahulu. Yaitu di faktor internal itu ada beberapa bagian. Pertama itu kurangnya perencanaan. Tanpa perencanaan bisnis yang matang, perusahaan akan kesulitan menentukan arah dan menghadapi tantangan yang muncul. Nah, yang kedua yaitu adalah jumlah modal yang piutang tidak seimbang. Utang tinggi sama dengan beban bunga tinggi, akibatnya memperkecil laba dan menyebabkan kerugian. Piutang besar sama dengan aset menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga yaitu kurangnya inovasi. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi akan tertinggal oleh pesaing. Nah, berlanjut yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama adalah persaingan ketat. Persaingan yang semakin ketat dapat membuat perusahaan sulit mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua, hubungan tidak dekat dengan kreditur, berakibat fatal pada keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga, permintaan konsumen yang berubah. Tidak melakukan inovasi pada produk yang ditawarkan sehingga konsumen tidak minat terhadap produk yang ditawarkan. Yang keempat, kesulitan bahan baku. Supplier atau pemasok tidak lagi memasok kebutuhan bahan baku untuk produksi. Dan yang selanjutnya yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak signifikan terhadap bisnis. Dan yang terakhir, kurangnya adaptasi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, jadi itulah 2 faktor yang menjadi penyebab kegagalan usaha. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah kegagalan dalam usaha. Nah, yang pertama yaitu melakukan riset pasar yang mendalam, seperti memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, membuat rencana bisnis yang matang, yaitu menentukan tujuan, strategi, dan taktik yang jelas. Yang ketiga yaitu membangun tim yang solid, yaitu merekrut dan mengembangkan karyawan yang kompeten. Yang keempat, memperkuat keuangan perusahaan seperti mengelola keuangan dengan baik dan mencari sumber pendanaan yang stabil. Yang kelima, berinovasi secara terus-menerus dengan mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir yaitu beradaptasi dengan perubahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terus selanjutnya yaitu definisi reorganisasi itu dikemukakan oleh dua para ahli, yaitu Drucker pada tahun 1954 dan Robbins and Schultz yaitu pada 2009. Yang dimana kata Drucker itu reorganisasi adalah upaya sistematis untuk mengubah struktur organisasi yang ada sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan. Robbins dan Kulturer yaitu reorganisasi adalah proses mengubah struktur organisasi, sistem, dan prosedur untuk meningkatkan kerja reorganisasi. Terus yang ketiga, Mintzberg yaitu pada 1979. Reorganisasi adalah proses mendesain ulang struktur organisasi untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara struktur dan strategi. Yang ketiga ini sangat berkesinambungan terhadap reorganisasi, di mana tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi, dan itu sama-sama definisi reorganisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Itullah akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Itu reorganisasi. Organisasi adalah proses instruktur atau perubahan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau mencapai tujuan strategis tertentu. Berikut adalah jenis-jenis reorganisasi. 1. Reorganisasi struktural, mengubah struktural organisasi seperti pembagian divisi, departemen, atau unit kerja. Contoh perubahan dari struktur hierarkis ke struktur matriks. Nah, yang kedua, organisasi operasional, fokus pada peningkatan proses kerja atau alur operasional. Contoh, digitalis proses kerja atau pengurangan birokrasi. Yang ketiga, organisasi keuangan, dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan seperti restrukturisasi utang, efisiensi anggaran, atau perubahan sumber pendanaan. Contoh, menjual aset non produktif atau mengurangi biaya operasional. Yang keempat, reorganisasi manajemen, mengubah tim kepemimpinan atau gaya manajemen untuk meningkatkan kinerja. Contoh, penggantian manajer atau direktur utama. Yang kelima, reorganisasi sumber daya manusia, fokus pada restrukturisasi tenaga kerja seperti pengurangan karyawan atau rekrutmen baru. Contoh, merger departemen atau pelatihan ulang karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan beberapa materi terkait tugas kelompok. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah reorganisasi. Yang pertama itu analisis menyeluruh terhadap kinerja perusahaan, identifikasi masalah, dan penentuan tujuan reorganisasi. Selanjutnya itu perencanaan yang matang dilakukan dengan merancang struktur organisasi baru, menetapkan proses bisnis yang lebih efisien, dan menyusun rencana komunikasi yang efektif. Implementasi perubahan dilakukan secara bertahap dengan memberikan pelatihan kepada karyawan dan mengelola resistensi. Evaluasi berkala terhadap kinerja perusahaan setelah reorganisasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Likuidasi merupakan penutupan atau pembubaran perusahaan dengan melakukan pelelangan seluruh harta perusahaan untuk membayar kewajiban perusahaan kreditur. Penyesuaian seluruh aset untuk melunasi utang dan kewajiban lainnya. Sisa aset jika ada akan didistribusikan kepada pemegang saham. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang urutan prioritas pendistribusian kas hasil likuidasi. 1. Biaya administrasi yang berkaitan dengan likuidasi seperti biaya pengacara, akuntan, dan biaya penjualan aset akan dibayar terlebih dahulu. Yang kedua itu utang yang memiliki prioritas pembayaran lebih tinggi seperti utang pajak, upah karyawan yang belum dibayar, biaya pensiun, dan klaim terkait kecelakaan kerja. Yang ketiga, uang yang dipinjam dengan agunan serta utang bank yang dijamin dengan properti atau peralatan perusahaan. Selanjutnya yaitu utang yang tidak dijamin dengan agunan seperti utang kepada pemasok atau utang kreditur dagang lainnya. Yang kelima itu kreditur umum, yang keenam saham preferen, dan ketujuh itu saham biasa. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.